Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Nugraha. Saya sebagai dosen tetap di Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan SAPPK Institut Teknologi Bandung pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Bidang kerja saya adalah ilmu ekonomi yang berfokus pada analisis perilaku agen ekonomi, alokasi sumber daya, serta penyusunan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif tentunya yang kuat. Fokus utama kalian ini mencakup analisis makro dan mikroekonomi dan perumusan strategi pembangunan hingga evaluasi dampak kebijakan di tingkat lokal maupun nasional. Beberapa penelitian yang selama ini saya lakukan, saya lebih menitik beratkan terutama pada peningkatan kapasitas para pelaku usaha. Kenapa demikian? Saya berharap dengan adanya peningkatan kapasitas para pelaku usaha, terutama melalui pelatihan, sehingga kemampuan mereka meningkat dan pada akhirnya mampu mengelola usaha dengan baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan masyarakat pelaku usaha, terutama yang ada di wilayah pedesaan. Selain penelitian, saya juga ikut terlibat dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, terutama yang ada di wilayah pedesaan. Salah satunya saya melakukan pengabdian pada masyarakat dengan melakukan pelatihan tentang budidaya lebah madu. Kenapa hal ini saya lakukan? Karena saya selain melakukan pengabdian masyarakat, saya juga membina mata kuliah ekonomi sumber daya lingkungan. Nah, memang dari pengabdian masyarakat itu erat sekali dengan apa yang materi yang saya sampaikan di mata mahasiswa, seiring dengan kondisi atau real yang ada terjadi di masyarakat. Selain melakukan penelitian, saya juga aktif melakukan pengabdian masyarakat, salah satunya melakukan pelatihan tentang budidaya lebah madu. Pengabdian pada masyarakat terutama tentang pelatihan madu, itu seiring dengan mata kuliah yang saya bina, yaitu ekonomi sumber daya lingkungan, di mana masyarakat dengan budidaya lebah madu diharapkan dia mampu menjaga kelestarian hutan yang ada di sekitarnya. Saya memilih mata kuliah ekonomi sumber daya lingkungan dengan kode PL 3051 program S1 pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota di semester 4, dan video pelaksanaan pembelajaran pada sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan hari ini kita pertemuan yang kedua ya, dari mata kuliah ekonomi sumber daya lingkungan. Sebelum memulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas atas doanya. Kita langsung saja. Hari ini dalam pertemuan kedua kita akan membahas ilmu ekonomi dalam lingkungan. Namun sebelum saya menyampaikan, minggu pertama kan kemarin sudah belajar ya, apa itu ilmu ekonomi, apa itu ilmu ekonomi sumber daya lingkungan. Nah, biar fresh ingatkan kembali. Nah, ini sebagai dasar konsep ekonomi sumber daya lingkungan. Di sini katakan bahwa, nah, ada pun fokus utama dalam mempelajari ekonomi sumber daya lingkungan hanya 3. Yang pertama, bagaimana mengalokasikan sumber daya alam yang terbatas, pengelolaan dampak lingkungan akibat adanya aktivitas ekonomi, apa saja yang termasuk dalam input dari lingkungan. Ada tanah, air, ya, hutan, energi, dan jasa ekosistem. Nah, inilah sampailah kita pada kesimpulan bahwa ekonomi sumber daya lingkungan memandang bahwa kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi. Ya, seluruh aktivitas produksi tergantung pada sumber daya alam dan menghasilkan limbah kembali kepada lingkungan. Dari tersebut menegaskan bahwa
Ya, proses ekonomi selalu melibatkan adanya transformasi materi dan energi yang tidak sepenuhnya efisien, sehingga pembangunan sumber daya berkelanjutan menjadi satu utama bagi pembangunan yang berwawasan sosial. Baik, itulah. Baik, kita lanjutkan untuk minggu kedua. Kita akan membahas lingkungan dan sumber daya alam dalam ilmu ekonomi. Nah, untuk jadikannya diharapkan untuk minggu pertemuan hari ini setelah beres program ini Anda diharapkan mampu menganalisis bagaimana interaksi atau hubungan antara sistem ekonomi, ekologi. Nah, ada yang dikatakan kegagalan pasar, ada eksternalitas dan struktur kepemilikan. Nah, harapan nanti setelah pas ini Anda mampu ini ya. Oke. Nah ini bicara ekonomi dan lingkungan. Kalau kita lihat sebelah kiri, ini ada energi, ada air. Kalau material itu bahan baku ya. Ada air, ada pelengkap lainnya. Ini adalah merupakan sebuah input. Input ini diproses oleh katakan ini sebuah perusahaan sehingga menjadi output. Dari output itu dikonsumsi oleh rumah tangga, terjadilah sirkulasi. Namun pada saat bersamaan, baik itu proses produksi maupun konsumsi tidak bisa dihindari adanya polusi atau limbah. Ada udara, limbah padat, panas, air. Nah, sehingga kalau kita bicara sistem ekonomi, sistem ekonomi mempengaruhi lingkungan. Jadi akibat adanya aktivitas ekonomi berdampak terhadap lingkungan. Ya, gitu. Begitu pula konsumsi menghasilkan dampak. Interaksi atau hubungan perlu dikelola agar pembangunan berjalan. Kalaupun memang tidak bisa dihindarkan munculnya limbah, tapi gimana caranya dikelola sehingga tidak mau bahwa yang dampaknya itu sangat luar biasa, diminimalisir ya. Nah, di sisi lain kita bicara di lingkungan menyediakan sumber daya. Ini kan lingkungan juga menerima limbah. Jadi lingkungan itu berfungsi dua, menerima apa namanya, menyediakan sumber daya dalam bentuk tadi energi dan seterusnya, juga dia menerima limbah. Begitu. Jadi dua fungsi gitu ya. Nah ini kita lihat coba. Sungai, polusi dan limbah. Perusahaan yang tak dapat diminta karena kita kan masyarakat buang sembarangan limbah plastik, akhirnya kan mencemari airnya. Tadinya airnya bersih bisa dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, tercemar sehingga tidak bisa diminum. Polusi, limbah berbahaya bagi lingkungan, udara apa ya. Nah, ada jenisnya bisa padat, cair, gas, radioaktif, dan ya, dulu baru tahun 70-80-an itu terkena sangat tinggi. Sekarang sudah panas. Itu sama sekali kejadian dan adanya polusi. Nah, baru saya terdengar suara motor mobil itu juga merupakan sebuah polusi. Apa namanya polusi? Suara. Ya. Nah, yang idealnya gimana sih? Pada saat produsen membuat sebuah barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen, baik secara individu atau perusahaan, dengan tidak mengganggu lingkungan sekitar, maka pasar dikatakan market efisiensi atau terjadi efisien, di mana harga dan kuantiti antara apa yang diminta dan dengan jumlah yang ditawarkan ketemu.
yang dinamakan market equilibrium atau harga keseimbangan. Ya, nah, ini harga keseimbangan dan kualitas keseimbangan, nilai harga dan nilai keseimbangan kualitas permintaan dan pendapatan sama ketemu, gitu ya. Nah, termasuk juga produknya. Nah, kenyataan di kehidupan sehari-hari ini jangan terjadi, bahkan tidak terjadi. Tadi di awal dikatakan bahwa setiap aktivitas ekonomi selalu ada dampak. Hanya gimana caranya dampaknya ini bisa seperti tadi plastik. Itu kan kalau dibuang kan jadi limbah. Kita ada bulan sehingga yang tadinya tidak memiliki kegunaan jadi berbeda. Nah, kenyataan dalam kehidupan sehari-hari nggak pernah itu namanya ketemu terus. Makanya kita kenal ada kegagalan. Apa sih yang menyebabkan kegagalan pasar? Pertama, adanya monopoli. Apa kira-kira kalau ada monopoli? Coba, monopoli. Permainan ya, saya mau kecil ada permainan. Dulu Pertamina itu bukan monopoli kan? Dapat saja. Pertamina ada dua nggak di negara kita? Satu. Ada persaingan. Kalau monopoli itu sehingga kadang dia bisa seenaknya bicara apa dan sebagainya karena tidak ada kompetisi. Ini salah satu yang bisa menyebabkan kegagalan apa? Harusnya ramai dulu. Sebetulnya persaingan tidak selamanya negatif. Dengan adanya persaingan sehingga bisa mengakibatkan efisiensi. Dulu waktu operator yang takut saya mahal banget. Saya beli kartu 1.250.000. Beli saat ini mah 100.000 sekali berapa? Bahkan dari pakai bulan ada terlihat ini monopoli. Jadi hanya satu penjualan atau hanya satu produk. Lalu yang kedua ada yang dinamakan eksternalitas. Apa sih sebetulnya eksternalitas? Biaya atau manfaat suatu barang atau jasa meluas ke pihak lain selain pemberi atau contohnya hanya sebuah eksternalitas ini kita bagi dua, ada negatif, ada positif. Artinya dampaknya ada positif dan dampaknya. Contoh, di sekeliling kita ada pabrik membuat limbah sehingga mencemari lingkungan. Para sanitasi itu masih bisa. Keuntungan yang ada apa? Malah lebihnya yang dapat. Kalau Anda pergi ke daerah Kabupaten Bandung, Raja Ekek, itu sawah-sawah itu sudah bisa karena ada limbah. Pada yang menikmati pabrik yang korban besar. Ya. Lalu juga yang ketiga ada bahan. Artinya bahan yang dimiliki secara bersama sehingga terjadi eksploitasi bersama sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dulu pengambilan ikan pakai bukan harimau sehingga merusak lingkungan atau ekosistem. Dan dalam pentingnya ada namanya asimetrik informasi. Apa itu? Nah ini pada saat kedua memiliki banyak akses informasi dan sebagainya lebih kuat. Dengan kekuatannya itu dia mampu mempengaruhi terhadap pihak lain. Nah inilah yang mengakibatkan terjadinya rasa seperti diharapkan sebetulnya ini terjadi selama ini. Permintaan penawaran apa yang dibutuhkan konsumen disediakan baik kualitasnya, harganya, jumlahnya. Namun namanya produsen pasti menjual di dunia sebanyak-banyak biar mendapatkan keuntungan. Ya banyak. Ya. Nah, tadi kita bicara eksternalitas. Eksternalitas terjadi intinya sebagai biaya manfaat
dari suatu barang jasa meluas ke pihak ketiga. Nah, dampaknya ya ada dampak negatif, dan ada dampak positif. Apa itu dampak negatif? Atau biasanya biaya yang sekarang oleh orang lain, selain mereka yang melakukan aktivitas tersebut. Contohnya, ini pabrik sebelah kita menghasilkan bau yang tidak sedap. Akhirnya rumah kita harus didesain sedemikian rupa kemudian ada akibat dampak dari pabrik tersebut. Tapi ada juga eksternalitas positif. Apa itu? Manfaat dari suatu aktivitas yang diterima oleh orang lain selain mereka yang melakukan aktivitas tersebut. Contohnya kalau dari rumah ada seorang investor atau orang terkemuka membuat jarum, ada anak iuran yang ngasih boro-boro ikut kerja bakti gotong royong enggak. Namun setelah selesai anak bisa menggunakan. Artinya Anda bisa merasakan dampak yang positif. Ya, oke. Sampai ini bisa diikuti ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini bicara eksternal, negatif. Seharusnya kan ini optimum itu antara permintaan dan penawaran atau supply ini ketemu di sini. Namun pada saat perusahaan membuat sebuah produk, dia tidak memperhitungkan biaya kerusakan di rumah, pencemaran, sehingga dia mampu membuat barang dengan biaya produksi yang sangat rendah. Di kita kan kebanyakan siapa sih, mana sih yang nggak mau sebagai konsumen membeli produk murah? Tapi jangan salah, bisa jadi dia mengabaikan perusahaan itu akibat produksi itu mencemari lingkungan. Harusnya dia pada saat membuat masukkan biaya sehingga akan terjadi evaluasi. Nah, sehingga muncul pergeseran. Kalau di sini kan produsen bikin produk yang banyak, bukan karena dia tidak melibatkan atau tidak memasukkan biaya unsur lainnya. Dia hanya memasukkan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional. Sebenarnya harus dikasih juga biaya pencemaran, biaya itu kan. Nah, sehingga bergeser situ. Nah, ada social cost atau biaya sosial dari kondisi membawa dan sebagainya, dan ada private cost biaya secara pribadi dan eksternal. Nah, jadi harusnya gimana tuh supaya tidak terjadi nanti slide berikutnya, ya. Nah, ada juga eksternalitas positif. Nah, sebaliknya, tadi yang kita tidak ikut apa-apa ikut merasakan dampaknya, sehingga juga menyebabkan kegagalan rasa. Ya, sehingga ini contohnya kenapa? Nah, ini sering terjadi kalau kita kenapa pertalite disubsidi oleh pemerintah. Itu kecil banget. Apalagi yang masih terdapat di coklat kalau pilpres. Ya. Oke. Tanya bagaimana untuk korporasi supaya tadi eksternalitas baik itu positif maupun negatif. Untuk negatif, nah ini melalui kebijakannya pemerintah bisa menerapkan dalam namanya tes atau apa? Akibat adanya tadi misalkan lingkungan dia dibebankan, gitu ya. Nah, makanya sering kita namanya kedepannya kita belajar menghitung pajak di rupiah, ada pajak yang setara dengan biaya eksternal negatif. Artinya pemerintah membebankan sebesar ini antara biaya penerimaan biaya privat dan biaya sosial. Ya. Nah, bagaimana kalau yang untuk koreksi eksternalitas positif? Ya ini bisa dilakukan melalui subsidi. Ya. Jadi pajak kebalikan dari subsidi. Sehingga dengan harapan tadi adanya pajak, ada subsidi, sehingga terjadi lagi namanya efisiensi market. Nah,
terakhir kita bahas struktur hak kepemilikan. Kita bagi menjadi 4. Ya. Yang pertama ada yang dinamakan privat property atau kepemilikan secara privat, di mana hak kepemilikan berada pada individu atau perusahaan. Artinya pemilik berhak menggunakan, mengelola, jual atau menyewakan sumber daya sesuai ketentuan hukum. Nah, ini ada pengertiannya. Nah, dengan dia merasa memiliki, dia mendorong pengelolaan yang efisien. Pemilik memiliki inisiatif yang untuk menjaga nilai sumber daya. Contohnya, nah ini lahan pertanian, perkebunan, perkebunan. Ini masuk ke dalam barang privat atau individu atau pribadi. Kalau dilihat dari sini dari hak biasanya kalau secara legalitas formal, secara hukum itu bidang tanah atau rumah sah milik kita ditandai dengan apa namanya? Sebuah sertifikat. Kalau kendaraan motor buktinya apa? DPK. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Lalu ada juga yang dimiliki oleh sebuah negara. Ya, contohnya kawasan hutan, ya taman nasional, ya itu dimiliki oleh sebuah negara. Nah, atau state property. Lalu ada juga kepemilikan secara bersama. Seperti apa? Misalkan ada hutan ada pribadi, irigasi desa milik publik. Artinya kalau ada irigasi untuk mengairi pertanian, itu semua memiliki hak yang sama. Nggak bisa seenaknya, begitu ya. Kalau pengendara ada pengembalahan, misalkan kalau kita ada naik ke daerah NTB, itu kan juga hamparan rumput, itu bisa digunakan untuk kegiatan peternakan, baik sapi, kuda. Makanya sering kita dengar sana ada peternakan kuda liar kan. Dulu terkenal kuda liar. Ternyata kuda liar itu bukan yang liar sama sekali kayak di film-film, tapi kuda yang dilepas, tidak diikat, gitu ya, bebas ya. Dan terakhir ada akses terbuka. Nah, ini tidak ada pihak yang memiliki hak eksklusif sehingga semua orang bebas memanfaatkan sumber daya. Ini berpotensi terjadi eksploitasi yang sangat berlebihan, sehingga kita sering mengenal liability ya bersama. Contohnya apa? Penangkapan ikan di laut pasir tidak diatur. Di sini pun sekarang masing-masing negara punya ya, negara masing-masing. Tapi kadang-kadang sekarang kejadian ada pencurian ikan. Nah, makanya waktu zaman Menteri Kelautan itu orang Pangandaran siapa? Ibu Susi. Pokoknya ada asing ambil kan, sampai ada kan bahwa bantuannya sisa-sisa luluhannya kan. Nah ini padahal sebetulnya secara legislasi kembali sudah dimiliki negara Indonesia. Tapi untuk negara Indonesia ini kan ini penangkapan ikan dan sebagainya. Kalau ini dibiarkan, apa yang akan terjadi? Pertama, rusaknya ekosistem dan sebagainya. Makanya sekarang sudah mulai meskipun di laut dibuat budidaya ikan, meskipun di laut. Untuk apa? Untuk menanggulangi ini. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa pengelolaan ekonomi sumber daya dan lingkungan penting? Kenapa penting? Jadi menurut saya ekonomi sumber daya dan lingkungan penting itu karena keduanya punya satu ketergantungan ataupun saling berkaitan satu sama lain. Karena kalau misalkan ekonomi suatu negara itu tumbuh dengan baik, ya pasti semua lingkungan yang ada di sekitar ekonomi tersebut akan berdampak. Salah satunya, contohnya misalkan kalau misalkan ekonomi di suatu daerah itu tumbuh, berarti ada lingkungan-lingkungan di sekitarnya juga yang bakal berdampak dari tumbuh tersebut. Misalkan dari ekonomi yang berputar pada UMKM, lalu juga limbah-limbah yang dihasilkan oleh UMKM, itu tersebut kan akan berdampak ke lingkungan gitu. Jadi kalau misalkan ekonomi tumbuh tapi tidak diiringi dengan kesadaran lingkungan yang baik gitu kan, itu pasti akan tidak saling berjalan bersama. Oke, terima kasih benar ya.
Nah, kenapa pengelolaan sumber daya dan lingkungan itu penting? Ya, Pak. Ya. Karena sumber daya alam itu termasuk terbatas ya Pak, bisa disebut terbatas sehingga harus dikelola secara efisien dan secara bijaksana. Ya. Nama saya Riza, bertanya terkait bagaimana atau jika suatu kegiatan memberikan manfaat bagi ekonominya itu besar, tapi tinggi juga dampak negatifnya terhadap lingkungan. Contohnya seperti apa kira-kira? Bisa digambarkan ya? Contohnya itu seperti ada pengelolaan limbah atau salah satunya itu memberikan dampak ekonomi yang baik bagi. Pengelolaan limbah, misalkan contohnya sampah itu atau gimana? Contohnya itu ada suatu Tidak benar. Ya, apa kira-kira ini? Jadi menurut saya ekonomi sumber daya dan lingkungan penting itu karena keduanya punya satu ketergantungan ataupun saling berkaitan satu sama lain. Karena kalau misalkan ekonomi suatu negara itu tumbuh dengan baik, ya pasti semua lingkungan yang ada di sekitar ekonomi tersebut akan berdampak. Salah satunya, contohnya misalkan kalau misalkan ekonomi di suatu daerah tumbuh, berarti ada lingkungan sekitarnya juga yang bakal berdampak dari lingkungan tersebut. Misalkan dari ekonomi yang berputar pada UMKM, dan juga limbah-limbah yang dihasilkan oleh UMKM itu tersebut kan akan berdampak ke lingkungan. Jadi kalau misalkan ekonomi tumbuh tapi tidak diiringi dengan kesadaran lingkungan yang baik, ya, itu pasti akan tidak saling berjalan bersama. Oke, terima kasih Bunda ya. Nah, intinya bahwa ekonomi sumber daya lingkungan penting, dan salah satunya ada yang sumber daya yang tidak bisa diperbaharui, ya, nah, terbatas, gitu kan? Nah, tadi ada aktivitas kalau teman-teman ekonomi masih berdampak yang baik. Nah ini, tadi itu kan, karena sumber daya alam sangat-sangat terbatas. Lalu jangan sampai mencegah kerusakan terhadap lingkungan. Dan yang akan pentingnya dapat menjamin keberlanjutan untuk generasi yang akan ya. Jadi jangan hanya bikin ini. Ya. Nama saya Riza, bertanya terkait bagaimana atau jika suatu kegiatan memberikan manfaat bagi ekonominya itu besar, tapi tinggi juga dampak negatifnya terhadap lingkungan. Contohnya seperti apa kira-kira? Bisa digambarkan ya? Contohnya itu seperti ada pengelolaan limbah atau salah satunya itu memberikan dampak ekonomi yang baik bagi. Pengelolaan limbah, misalkan contohnya sampah itu atau gimana? Contohnya itu ada suatu Di Indonesia tapi bagaimana caranya dari kegiatan pengelolaan ekonomi sumber daya lingkungan ini bisa untuk generasi yang akan datang. Baik, seperti biasa ada tugas mingguan, ya. Nah, nanti Anda bisa lihat tugas mingguan tersebut di Edunec. Baik, sebelum saya ini ada pertanyaan silakan. Oh, biasanya kalau saya punya baik, untuk itu saya tutup dengan mengucapkan terima kasih, dan sekali saya ingatkan jangan lupa ya, tugas untuk dikerjakan minggu depan dikumpulkan dan bisa dilihat dari Edunec. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.